Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Radar Malang Podcast. Kali ini saya berada di rumah Bapak Penny Suparto. Beliau adalah mantan wali kota Malang dan juga seorang tokoh politik sekaligus tokoh budaya yang cukup memahami tentang bagaimana perpolitikan di Indonesia. Tidak hanya itu, Pak Penny adalah sosok yang menjadi salah satu panutan khususnya di Malang Raya. Kita tahu selama 10 tahun menjabat sebagai wali kota, banyak jejak positif yang telah dia torehkan di kota Malang. Malang yang dulunya bukan sebuah kota yang dikenal di kancah nasional bisa menjadi lebih terkenal lagi karena beberapa proyek-proyek, beberapa sejarah yang telah dibikin oleh era kepemimpinan wali kota Malang. Kita perlu belajar banyak dari Penny Suparto dalam hal politik, dalam hal sejarah, dalam hal budaya, dan khususnya juga dalam hal kepemimpinan. Ini akan menjadi inspirasi untuk kita semua. Kali ini kita mencoba akan bertemu langsung dengan Pak Penny, sekaligus kita ingin mengajak Pak Penny jalan-jalan. Karena salah satu hobi setelah tidak lagi menjabat sebagai wali kota, Pak Penny ini suka jalan-jalan dengan naik jeep, dan hebatnya beliau selalu nyetir sendiri. Baik, mari kita ikuti Pak Penny Suparto. Untuk lebih dalam, lebih detail belajar dari apa yang bisa kita pelajari dari Pak Penny Suparto, mari kita ikut bareng bersama Pak Penny dengan naik mobil BMW yang cukup manis ini. Ya. Monggo Pak Penny. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, sahabat Radar Malang Podcast, kali ini saya bersama Pak Penny Suparto bersama mobil kerennya. Ini nanti kita akan keliling-keliling. Ya. Yang hebatnya Pak Penny ini di usia 74 Pak ya? 74 ya. Masih nyopir sendiri, masih kemana-mana masih sendiri. Artinya ya kesehatannya luar biasa. Ini barangkali juga doa semua masyarakat ya, masyarakat yang mendoakan Pak Penny juga selalu sehat. Betul. Begitu kira-kira Pak betul, ya. betul, Jadi betul. Ya Pak Penny, mungkin ini saya tak tanya kaitannya dengan soal sampai di usia yang 74 masih sehat, masih kemana-mana sendiri tuh ada apa Pak kira-kira resep atau apa Pak ini? Apa itu resepnya itu ya? Apa itu jaga pola makan? Ya, lalu jaga pola istirahat dan pola olahraga. Ya. Nah, kalau itu dijaga dan kemudian itu tadi positive thinking. Selalu positive thinking. Selalu positive thinking. Ya. Tidak usah ada hati yang negatif, yang ini jangan. Tapi ya kita yang rileks aja. Rileks ya. Ya. Gitu. Melihat perjalanannya Pak Penny itu kan sebagai wali kota, di dewan, di politisi itu kan ibaratnya kalau polemik, konflik itu kan sudah setiap hari. Tapi masih bisa berpositif thinking itu bagaimana Pak Penny? Ya itu tadi bahwa semua orang itu pasti punya masalah. Semua orang pasti punya masalah. Pasti punya masalah. Nah, tetapi bagaimana kita menempatkan masalah itu sehingga kita itu tadi lalu tidak tenggelam oleh masalah, tetapi juga punya jalan keluar. Kalau masalah jangan dihindari, tapi diselesaikan dan jangan menunggu waktu. Cepat menyelesaikan masalah. Cepat diselesaikan masalah. Nah, setelah itu kan sudah bebas lagi. Ya. Kan bebas lagi kan gitu. Jadi memang salah satu sumber sehat itu soal hati harus positive thinking itu tadi penting gitu positive ya. Thinking, betul. Padahal kita tahu di dunia politik itu musuh itu selalu ada. Apa Pak ini menganggap itu musuh atau apa Pak kalau sama? Kalau saya menghadapi itu ya itu rival yang beda pendapat barangkali begitu. Ya. Tapi bagaimana supaya kita itu
bisa merangkul mereka sehingga perbedaan itu tidak menjadi perlawanan, tetapi justru itulah kekayaan dari demokrasi kita. Gitu. Ini kunci rahasia dari Pak Penny di dunia perpolitikan yang cenderung keras, tapi ya tenang saja, santai saja, rileks saja. Ya ini mungkin pembelajaran untuk kita semua ya, generasi muda khususnya. Pak Penny, kaitannya dengan apa namanya, Pak Penny sehari-hari setelah tidak lagi sebagai pemimpin di Kota Malang itu banyak apa Pak ini untuk aktivitasnya Pak? Jadi aktivitas saya itu, jadi kalau saya bangun tidur pagi, selalu saya itu ada yang saya kerjakan. Minimal saya mesti pegang sapu. Sapu ya. Saya mesti bersih-bersih sapu, lalu lihat-lihat bunga lah gitu. Misalnya apa itu namanya perlu apa disirami, apa ada cabang yang kurang betul lalu kita potong. Nah itu itu ini yang penting Pak Penny. Kebanyakan yang sudah tidak menjabat itu semacam post power syndrome lah ya. Itu Pak Penny pernah merasakan itu nggak Pak? Enggak. Jadi saya nukang juga ya. Saya tukang kayu. Kalau melihat saya membuat tempat tidur untuk di sebelah ya. Itu tempat tidurnya semua saya bikin dengan tangan saya sendiri. Tidak tangan orang lain. Itu tangan saya sendiri. Nah, lalu juga ngelas misalnya ya, motong besi, lalu bikin ini itu saya kerjakan sendiri. Ya, itu gimana Pak Willy untuk meredam post power syndrome ini? Mungkin pelajaran bagi para pejabat yang masih menjabat mungkin supaya tidak post power syndrome ini bagaimana Pak? Ya satu pemahaman, satu kesadaran bahwa jabatan itu adalah amanah. Dan tidak mungkin jabatan itu sepanjang masa, tidak mungkin. Nah, hanya lalu kita mesti berpikir, selama menjabat kita berpikir apa yang saya kerjakan nanti setelah aku tidak menjabat. Ini penting karena tidak banyak orang yang berpikir bahwa engko lek wis aku jabat ya ate la opo, wis pensiun ate la opo. Jarang orang yang berpikir soal itu. Nah, saya pikirkan, makanya saya tidak pernah berhenti. Saya terima kasih juga kepada Radar TV Malang ya. Saya terima kasih bahwa dalam usia senja saya masih diajak keliling-keliling begini, saya masih disambangi, saya menyampaikan banyak terima kasih. Ya, ini bukti apresiasi kami dan masyarakat Pak, bahwa Pak Penny meskipun sudah tidak menjabat tapi seolah masih menjadi masih pemimpin kami Pak, masih pemimpin kami. Ini kita lepas dari track record Pak Penny selama 2003 sampai 2012 menjabat, memberikan banyak torehan lah ini. Nah, Pak Penny untuk menjaga ritme kepada mungkin mantan mitra di pemerintahan, kepada masyarakat, itu bagaimana Pak Penny? Karena setelah tidak menjabat, Pak Penny juga masih menjadi konsultan banyak orang gitu Pak Penny. Itu karena apa kira-kira Pak? Jadi seperti tadi panjenengan ya pirsa Mbak nggih. Itu ada yang datang ke saya dalam silaturahmi saja. Kangen Bapak, monggo kita ketemu ngopi, hanya gitu aja. Nah, lalu kita cerita, omong-omong banyak tentang kondisi sekarang, COVID ini bagaimana, kita sudah usia senja, kita harus hati-hati, taati itu prokes, protokol kesehatan, sehingga kita yang tua ini bisa berusia panjang. Tutuko momong anak putune kan gitu. Kalau Pak Penny di dunia politik istilahnya sudah hampir katam lah, tapi Pak Penny masih aktif ngikuti perkembangan politik Pak Penny? Masih. Ya. Pengurus enggak Pak? Enggak. Kalau saya sudah enggak punya partai. Sudah enggak punya partai. Dan saya diberi anugerah saya menjadi anggota anggota besar dari keluarga besar dari Korps Marinir Indonesia. Keluarga besar Korps Marinir. Saya Korps Marinir. Punya tanda anggotanya punya, lalu punya surat ketetapannya punya. Sehingga saya sekarang ini adalah
termasuk keluarga besar dari Korps Marinir Indonesia untuk wilayah timur. Jadi kalau melihat Pak Penny kayak orangnya suante gitu, asik gitu loh. Pak Penny, mohon maaf ini, ketika kecil itu Pak Penny dididik oleh orang tua itu seperti apa sih Pak Penny kok bisa sampai Pak Penny sampai puncak karir yang hebat itu apa Pak dari Jadi dari orang mohon maaf mungkin banyak orang yang tidak percaya ya. Tapi saya bukan pembohong, saya sudah tua, untuk apa saya berbohong, kan gitu ya. Orang tua saya adalah orang tua yang bukan miskin ya, tapi melarat. Sampai tahun 74 saya sudah lulus sarjana muda. Rumah saja tidak punya. Hidup di desa, tapi tidak mempunyai rumah, bayangkan. Seperti kita? Boleh kiri Pak. Masih ngontrak lah gitu ya. Nah, coba bayangkan kondisi ekonomi sangat sulit. Nah, namun demikian orang tua saya memberitahu ini betul. Bapak saya bilang, "Le, bapak iki orang duwe warisan. Mulakno wis kalau ae sing pinter." Tuh, ya nek bapak ibumu kowe mung iso ndongakne besok uripmu luwih mulya ketimbang bapak karo ibu iki. Ya Allah, sudah begitu kan dulu ya. Oke. Ya jadi bapak saya mendambakan saya untuk tetap menuntut ilmu. Karena itu adalah warisan. Betul-betul warisan yang pesankan oleh orang tua saya. Dan saya ikuti. Dan dari awal bapak saya memang bilang bahwa kowe sing jujur, ojo ngantek pek pinek barange liyan. Itu bapak ibu saya selalu ngomong. Jadi pesan-pesan itu yang begitu mendarah daging ke Pak Penny sehingga menjadi motivasi Pak Penny sampai meraih itu Pak Penny. Kalau jadi orang tua saya itu memang betul-betul nih. Jadi pensiun itu bukan golongan 2 ya, tapi pangkatnya 2D. Pensiunnya itu. Jadi wong dulu tukang kebun di Kecamatan Danawu dan juga di Kawedanan Serengat. Sehingga saya itu waktu kecil saya juga suka mengikuti membantu bapak saya nyabuti rumput di depan kantor itu saya biasa. Gitu. Kalau darah politik itu dari orang tua atau dari siapa Pak? Dari orang tua. Orang tua juga? Dari bapak saya. Bapak saya itu jadi tahun 55 pemilihan umum yang pertama. Pemilihan umum yang pertama itu tahun 55. Bapak saya itu dari PNI ya. Dari PNI. Dan dari PNI itu lalu kan gambarnya kepala banteng. Saya kepengin bisa gambar pertama kali itu adalah gambar kepala banteng. Dia tambah kecil itu apa itu? Tempe lah Pak. Tempe kecil tapi yang kecil itu kan digambari dicat dulu gitu. Nggak ada yang pakai ini, sekarang kan modern ya. Nggak ada. Enggak. Tapi Bapak memang sudah pernah di jalur politik Pak. Nah lalu begini masa depan itu ya, coba sekarang ini saya terkesan sekali dengan statementnya itu ngomongnya gini, bahwa barang siapa yang ingin memiliki masa depan, dekat-dekatlah dengan pemuda. Dekat-dekatlah dengan pemuda. Nah, siapa yang dekat dengan pemuda, dialah yang punya masa depan. Itu kalau dibalik-balik kan begitu kan? Nah, karena itu saya dengan anak-anak muda sampai sekarang ini sampai saya bilang, Pak Penny golongan darahnya darah apa? Golongan darah saya adalah darah muda. Ini yang membuat awet muda juga Pak Penny. Dan sejarah membuktikan loh. Sejarah membuktikan. Coba sekarang mulai Aristoteles, Socrates,
dia menggulirkan apa itu filosofinya yang diyakini akan menjadi apa itu berpengaruh sangat kuat kepada seluruh umat manusia di dunia dalam rentang waktu ribuan tahun, ratusan tahun minimal. Nah, ternyata kan sampai hari ini filsafat dari Aristoteles, Socrates itu kan sampai sekarang masih diikuti orang. Nah, itu mengapa? Karena begitu dia kumandangkan itu, yang mengikuti adalah anak muda. Sehingga Socrates harus mati, dihukum karena oleh kekuasaan waktu itu dianggap pikirannya meracuni anak-anak muda. Nah, itu satu. Coba dalam gerakan Oxford, itu ada yang namanya Martin Luther. Ya. Muda dia. Apa yang disampaikan oleh dia diikuti oleh anak-anak muda dan sudah diramalkan bahwa ini masa depannya gemilang karena pikirannya akan diikuti oleh banyak orang di dunia dalam rentang waktu ratusan tahun. Ya sampai sekarang masih terus diikuti. Sekarang zaman Nabi Muhammad SAW masih dalam perjuangan dulu. Yang mengerumuni, yang menjadi dinamisator dari gerakan dari Nabi besar itu adalah anak-anak muda. Coba semuanya. Semuanya. Misalnya itu siapa itu namanya? Umar bin Khattab muda. Para sahabatnya itu. Ya. Sa'ad bin Waqqas muda. Semua yang mengelilingi dan menjadi dinamisatornya Nabi besar itu adalah anak-anak muda. Dan kalau kita ke tanah air, ini kalau dibicarakan, tetapi ini ada kenyataan real ya. Kenyataan real. Mari kita lihat kejatuhan rezim. Ketika rezim Soekarno jatuh, anak-anak muda punya peranan di depan. Betul. Dia inspirator dari gerakan. Jatuhnya Pak Harto sama. Anak muda menjadi inspiratornya. Itu yang menggerakkan segalanya. Anak muda harus mempunyai etos yang seperti itu. Etos kerjanya kuat, semangatnya kuat. Lalu jangan melempem lah. Jangan melempem. Sekarang apa yang dikerjakan oleh anak muda? Ayo, sekarang kita masa pandemi. Masa di mana kita harus diem di rumah, harus menggunakan masker, harus ini itu. Tetapi pemuda jangan diam. Berpikirlah. Anda diminta untuk datang ke rumah dan berpikir. Dan pikiran itu tuangkan nanti dalam sebuah gerakan yang profesional ketika pandemi sudah selesai. Ya. Ini intinya anak muda ini yang harus bergerak. Anak muda. Bahkan Bung Karno kan juga nyebut 10 pemuda itu. Oh iya, beri aku 10 pemuda. Jangan 1000 orang tua. Akan keguncangkan dunia kalau ada gitu ya. Oh, baik. Ini luar biasa, Mas. Anak-anak muda saya lihat sekarang banyak diem. Gimana mahasiswa sekarang? Ya. Semua rico. Organisasi pemuda rico. Coba mulai dari HMI. HMI kemarin ribut waktu di Kongres di Rio ya. Betul. Lalu ribut, Pak Akbar Tanjung telepon sama saya. Pak Penny tolonglah adik-adik dibantu. Apa Pak Akbar? Ini kan ribut, tak karu-karuan ini itu. Ya oke lah, apa yang saya tolonglah ini diamankan. Loh, kalau kongresnya di Rio bagaimana saya ngamankan? Kalau di Malang tak amankan, Pak Akbar. Saya bilang. Lalu terjadilah Kongres Persatuan HMI di Malang, di tempat saya, dan saya jaga keamanan. Iya, saya masih wali kota loh. Iya. Selesai semua. Luar biasa. Loh, Pak Akbar boleh ditanya, Pak Ridwan Hisam boleh ditanya. Iya. Boleh ditanya. Ya, ini menjadi inspirasi untuk generasi muda bagaimana Pak Penny masih concern untuk selalu membina anak-anak muda ini. Karena memang kunci perubahan peradaban itu anak muda. Anak muda. Coba sekarang tanya kepada pengurus cabang HMI, kenal Pak Penny? Semua pasti kenal. PMI
Kenal Pak Feni? Lah, hampir tiap minggu aku di sana. GMNI tanya, semua tahu. Ya. Karena dia ngumpulnya di tempat saya itu. Oke. Gitu loh. Ya. Dia ngumpulnya di tempat saya. Ya. Ini kembali ke soal politik Pak Penny. Ya. Politik ke depan menurut Pak Penny seperti apa Pak Penny? Secara nasional maupun lokal itu perkembangannya bagaimana Pak Penny yang harus dilakukan? Intinya kan politik itu agar mencapai kekuasaan, tetapi kekuasaan yang baik lah. Gitu. Ya. Pak Penny punya pandangan seperti apa Pak? Pak Penny sekarang sudah tidak punya partai, jadi bebas saja. Bebas ya. Jadi begini, mudah-mudahan kekhawatiran saya ini salah ya. Ya. Mudah-mudahan kekhawatiran saya ini salah. Ya, gimana Pak? Nah, jadi corona ini sulit untuk dibasmi. Oh gitu. Sulit. Karena dari mana kita membasmi corona ini? Dan siapa yang harus memulai? Oke. Tidak bisa. Karena itu efek dominonya tadi Pak Jenderal bilang, efek dominonya adalah masalah ekonomi. Ya, betul. Rakyat sekarang tidak punya duit. Negara juga tidak punya duit. Oke. Karena duitnya dipakai untuk corona ini. Ya. Kalau rakyat tidak punya duit, negara tidak punya duit. Gini. Ya. Lah, sekarang kalau misalnya kita bicara tentang itu, pemilu, pileg, ya, itu perlu anggaran berapa ratus triliun. Iya. Kalau negara tidak punya duit bagaimana? Nah, apakah ini gejalanya ditangkap juga oleh saudara-saudara kita, pimpinan-pimpinan kita yang ada di DPR RI yang sekarang bicara tentang amandemen undang-undang dasar. Mudah-mudahan Pak. Kayaknya akan ada perubahan besar Pak, dengan ini. Ya. Menurut saya seperti itu. Oh. Tapi saya berdoa semoga efek domino dari corona tidak terjadi. Tapi hitung-hitungan nalar seperti itu. Perubahan besar itu mungkin partai dikurangi menjadi kecil lagi atau apa Pak? Ya, mungkin seperti itu. Untuk mengurangi. Atau pemilihan umum nggak usah lah. Atau pemilihan umum, ya kayak itu. Ya. Ekstrim kan kalau itu. Ekstrim. Kembali ke pemilihan dewan ya, lewat legislatif ya Pak ya? Iya betul. Kayaknya gitu kayaknya nih. Ya. Dengan alasan karena tidak ada dana itu tadi. Ya. Oke. Ya, Pak Penny. Jadi kita coba pengen tahu tentang hobinya Pak Penny di budaya Pak Penny. Pak Penny sekarang seorang politik tapi juga budaya. Di rumahnya juga banyak keris. Itu karena apa Pak Penny? Dulu suka belajar budaya atau karena juga warisan orang tua dalam hal kecintaan Pak Penny? Ya, jadi beberapa faktor sesungguhnya. Kalau di dalam saya membaca beberapa literasi ya, itu hancurnya suatu bangsa. Itu akan dimulai dari hancurnya budaya. Oh gitu, ya. Jadi bangsa yang sudah terlepas dari akar budayanya, dia akan kehilangan jati diri dan dia akan kehilangan makna sebagai sebuah bangsa yang sah. Ya. Karena itu saya sangat berterima kasih lebih-lebih anak-anak muda yang masih berkecimpung di dunia budaya. Saya sangat bangga. Ya. Karena budaya itu adalah asal muasal dari apa itu namanya suatu bangsa. Oke. Itu. Barangkali negara-negara di luar sana yang hancur karena budayanya yang digerogoti dulu kira-kira. Digerogoti dulu. Nah, itu yang pertama itu budayanya. Kemudian yang kedua, dipisahkan secara psikologis dengan para leluhur, dengan para pahlawan bangsanya sendiri. Pisahkan itu biasanya kayak apa Pak? Dipisahkan secara psikologis.
Gimana misalnya? Nah, jadi misalnya sekarang orang ditanya, siapa pahlawan besar Indonesia ini? Oh, oke. Anak-anak sekolah tidak tahu lagi sudah. Nah, itu betul. Itu kenyataan itu. Ya, ini kan menunjukkan bahwa terpisah betul. Padahal dengan kita mengenal tokoh-tokoh nasional, itu berarti bahwa kita bangga mempunyai pemimpin-pemimpin seperti itu, dan kebanggaan ini, pengakuan bahwa pemimpin kita itu orang besar, ini yang akan membawa jiwa mereka juga menjadi, saya juga ingin menjadi orang besar. Oke, betul. Jadi ini memang kenyataan sekarang ini anak kecil-kecil pahlawan nasional aja nggak tahu. Nggak tahu lah, ya ini kan repot. Taunya yang di film-film itu siapa gitu. Nah, repot. Makanya, aduh Mas. Ya. Jadi ada dua hal itu ya. Yang ketiga, ada lagi bahwa ada pengkaburan terhadap sejarah kebesaran bangsa. Oke. Dikaburkan. Bahwa bangsa Nusantara itu dari Yunan sana, dari dari sini. Lah, ini kan susah. Ini berarti terkait dengan sistem pendidikan Pak Penny ya, ya. Yang mungkin harus dikembalikan tentang pemahaman budaya pada anak-anak, sejarah, bagaimana itu yang perlu ditekankan. Betul. Ya. Saya kan juga dari guru ya. Iya, Pak Penny kan backgroundnya guru PMP, saya guru. Ya, gimana Pak Penny? Nah, lalu guru sejarah umumnya tidak dari lulusan sejarah. Oh. Karena sejarah itu gampang itu. Siapapun asal baca aja bisa. Nah, sehingga apa? Sejarah hanya merupakan mata pelajaran yang membosankan. Ya. Yang membosankan. Tidak ada ghost, tidak ada jiwa, tidak ada roh yang menghidupkan mata pelajaran itu. Sehingga ya dia masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya. Nah, ini. Tetapi kalau gurunya adalah guru sejarah, benar-benar dari keluaran sejarah, dia paham. Dia harus menyampaikan informasi sejarah itu. Apinya sejarah. Apinya, bukan abunya. Api sejarah. Harus apinya sejarah. Ada semangat dari sejarah itu. Harus membangkitkan semangat bahwa saya keturunan orang-orang besar. Ya. Aku harus menjadi bangsa besar. Ya, kalau saat ini harus dimulai dari mana Pak Penny untuk kaitannya dengan sejarah? Karena yang saya tahu anak-anak muda, anak SD yang saya pernah tanya itu tidak suka dengan pelajaran sejarah ya Pak. Membosankan. Membosankan. Nah, ini dimulai dari mana ini untuk mencintai sejarah tokoh-tokoh bangsa? Ya. Jadi guru yang menyampaikan pelajaran sejarah itu harus guru sejarah. Dan harus ditempa bahwa sejarah itu mempunyai semangat, mempunyai roh, mempunyai jiwa yang hidup. Ya. Kalau sejarah tidak dihidupkan seperti itu, ya tetap aja konyol kita. Atau mungkin metode Pak Penny ya, metodenya harus dikonsep ulang lah, tidak hanya sekedar mengingat, betul. Tapi dibikin konsep kayak film, kartun atau apa, mungkin anak-anak lebih suka kayak gitu kira-kira. Ya. Jadi mungkin kaitannya dengan di daerah Pak Penny, itu kan juga banyak tokoh-tokoh hebat yang lahir dari daerah, meskipun tidak menjadi pahlawan nasional. Itu menurut Pak Penny perlu nggak itu diajarkan sebagai pelajaran mulok lah, muatan lokal itu di sekolah Pak Penny? Ini yang belum Pak Perlu Penny. Mas. Misalnya perlu kita sekali. Tokoh misalnya di Malang ada tokoh Hamid Rusdi, tokoh Kenaro atau sebagainya, itu tidak pernah diajarkan di sekolah. Ini mesti harus didalami betul-betul, dipelajari secara mendalam. Karena apa? Dengan mempelajari itu, dia akan paham bahwa semuanya ini tidak turun dari langit. Iya, tidak ujuk-ujuk lah ya. Satu perjuangan yang luar biasa. Baik ya. Ya, ini mungkin menjadi inspirasi untuk semua, terusnya kalangan pendidik, bahwa muatan lokal dengan mengangkat tokoh-tokoh lokal, sehingga kota ini menjadi hebat juga tidak bisa lepas dari tokoh-tokoh yang telah berjuang. Ini perlu saya kira untuk dimasukkan dalam muatan lokal, sehingga anak-anak SD, SMP tidak lupa. Ya. Kira-kira begitu Pak Ben ya. Tidak lupa dan
memahami, menjiwai, sehingga semangatnya untuk menjadi orang besar itu ada. Ya, terinspirasi. Nah, gurunya juga begitu, harus pinter dongeng. Ya, betul. Wah, bahkan Arok itu dilahirkan di tempat kita ini. Dia di daerah Wakir sana loh, di desa namanya Desa Pungkur. Wah, dia anaknya seorang petani. Ya bapaknya namanya Gajah Para, lalu ibunya namanya Kendok. Lah dia begini begitu itu diceritakan. Sehingga menjadi benar-benar hidup. Tidak lalu Ya. Jadi tadi yang disebut bahwa gurunya harus memahami betul roh sejarah. Ya. Tidak sekedar textbook baca di buku. Ya, Pak Penny, menarik sekali ini tentang budaya. Jadi kalau Pak Penny melihat sejauh ini kaitannya dengan budaya tadi di Indonesia secara umum dan di daerah kita secara khusus itu, apakah masih kental, sudah mulai terkikis atau apa Pak Penny? Kalau Pak Penny melihat Pak Penny? Pro kontra sesungguhnya. Tetapi kalau kita jujur, sesungguhnya budaya kita sudah mulai terkikis. Terkikis ya? Ya. Faktornya apa Bang? Faktor kenapa kira-kira? Faktor yang sangat kuat adalah faktor globalisasi ya. Jadi masuknya berbagai macam unsur, termasuk jasa, termasuk budaya, betul. termasuk teknologi. Semuanya itu kan berpengaruh pada bangsa ini, sehingga lalu terkikis pelan-pelan terkikis. Jadi mungkin ini Pak Penny, lintas negara ini sudah tak ada batas, itu membuat budaya juga menjadi kita ikut arus budaya orang luar juga Pak Penny kira-kira. Ya. Nah, itu yang perlu sekali ya. Jadi bagaimanapun hebatnya budaya luar, tetapi budaya sendiri masih lebih hebat dari itu. Betul. Saya di rumah itu ada bangunan di depan, panjenengan pirsa piyambak. Ini sudah tidak ada bangunan seperti itu. Tapi saya ingin menunjukkan kepada generasi muda bahwa nenek moyang kita itu sudah mempunyai struktur dari bangunan itu yang sangat kuat. Dan kuatnya tidak di bawah, tetapi di atas. Dan itu rumahnya petani dulu. Lalu adakah sekarang orang petani punya rumah seperti itu? Sangat langka. Ya, mestinya dia harus membanding-bandingkan itu. Itu. Nah, ini dari bentuk rumah saja ya, saya sudah ingin memberikan petunjuk, ingin memberikan peringatan kepada generasi muda. Bahwa nenek moyang kita sebetulnya sudah lebih maju. Ini buktinya. Itu kalau rumah saya itu usianya kurang lebih sudah 300 tahun lebih. Oh, itu ya. Karena rumah itu sampai saya sudah 6 generasi. Dan kayunya utuh, jati semua. Ya, ini yang langka, sudah sangat langka ini. Ya. Kalau kita bicara kaitannya dengan ini Pak Penny, kembali ke soal pendidikan, sistem pendidikan, karena ini kan oke lah, anak-anak sekarang memang secara kecerdasan teknologinya sudah luar biasa lah. Tetapi roh tata krama, kemudian soal etika unggah-ungguh itu kok luntur ya menurut saya Pak Penny ya. Itu gimana caranya membangun lagi Pak Penny ya? Itu memang agak sulit. Tetapi sesulit apapun, dunia pendidikan harus merespon itu sebagai tugas utama untuk mengembalikan bagaimana jati diri dari bangsa ini. Mulai anak-anak cara makan dipelajari, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati teman kita yang lebih tua, itu aja dulu diajarkan kok. Bagaimana orang harus bosok kepada orang tuanya, kan kita ada itu. Nah, ini sudah mulai hilang.
Padahal apa? Kebudayaan adalah jantung dari peradaban. Ya. Peradaban manusia bersumber pada budaya, berakar pada budaya bangsa. Oke, baik. Itu kira-kira apa karena teknologi itu tidak bisa dikawinkan dengan budaya atau apa Pak ya? Bisa. Bisa harusnya kan? Bisa. Sekarang contoh. Gimana? Bangsa Jepang. Oke. Siapa yang tidak tahu bahwa Jepang adalah bangsa yang maju? Baik sains atau teknologinya. Ya. Maju. Tetapi budaya bangsa Jepang masih tidak pernah dipegang erat ya? Masih. Wah, ya buktinya bisa kan? Iya, masih bisa. Justru dari budaya itu maka kita menjadi bangsa besar. Ya. Ini. Kalau tidak ada itu, ya itu tadi. Kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa. Ya, sayang sekali ini yang jati diri bangsa akan luntur kalau tidak segera dibenahi bersama Pak ya. Ini ya. Jadi, dan itu Mas ya. Ya. Itu adalah strategi para kaum penjajah. Oh gitu ya. Iya. Coba sekarang. Kenapa sekarang perselisihan, pertengkaran, perbedaan pendapat yang sampai lempar-lempar kursi pada anak-anak muda? Ya. Globalisasi ini dikuasai oleh negara-negara maju. Ya. Nah, negara-negara maju itu umumnya adalah negara kapitalis. Ya. Ya kan? Ya. Nah, kapitalisme itu membawa individualisme. Individualisme itu membawa liberalisme. Kalau sudah individu dan liberal, itu mesti beda pendapat. Oh gitu ya. Hanya bangsa kita kan belum dipersiapkan kalau beda pendapat itu jangan menjadi permusuhan. Budaya itu kan belum dikembangkan. Bahwa pola gotong royong, pola saling tolong menolong, pola itu belum. Sehingga beda pendapat ya jadi musuh. Di awal tadi Pak Penny nyebut bahwa tidak ada musuh tapi hanya orang yang berbeda pendapat. Mestinya hanya sampai di situ. Penyelesaiannya bagaimana? Musyawarah dan mufakat. Oke. Kan gitu. Baik, menarik sekali kalau bicara dengan Pak Penny. Wawasannya luas. Pak Penny, Pak Penny ini backgroundnya kan bukan orang ekonomi, tapi kadang bisa menguasai tentang ekonomi. Bagaimana dulu ketika di menjabat wali kota juga kayaknya paham betul tentang ekonomi itu. Gimana Pak cara belajarnya Pak Penny itu Pak? Jadi gini, pembangunan masyarakat itu bukan karena berdirinya gedung-gedung pencakar langit. Oke. Bukan itu. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Oke. Ya. Walaupun gedung-gedung megah, mal-mal didirikan, tetapi kalau pertumbuhan ekonomi rakyat itu rendah, maka itu tidak berhasil. Iya. Maka ketika saya, di samping saya membangun mall, ya, saya mempelajari sektor ekonomi real kita adalah sektor pendidikan. Oke. Jumlah mahasiswa kita 400.000. 400.000 ini yang banyak dari luar. Itu kalau mereka membawa uang, setiap mahasiswa itu per bulannya itu 2 juta untuk makan, minum, kos dan sebagainya, ada 80 miliar uang bulan berputar di Kota Malang. Ya. Nah, ini harus menjadi perhatian dan harus mampu menggerakkan sektor ekonomi real. Ya. Ekonominya rakyat. Bakul soto laris, bakul pecel laris, bakul untuk apa itu namanya? Untuk sarapan, semuanya laku. Oke. Nah, disinilah waktu saya pertumbuhan ekonomi Kota Malang boleh dilihat di data 7,79%. Nasional bikin 5% aja sulit. Melampaui. Saya 7, jauh melampaui nasional waktu itu. Jauh sekali. Ya. Nah, ini mengapa? Karena saya paham bahwa potensi Kota Malang itu adalah potensinya ada di situ.
Ya. Bukan di pertanian, tidak punya lahan pertanian soalnya ya. Ya. Nah, tentu apa? Tentu pendidikan, jasa itu yang apa harus dikembangkan. Dan ini betul-betul meningkatkan sektor ekonomi real. Betul. Jadi Pak Penny untuk memberikan edukasi ke depan Pak Penny terkait ke pemerintahan maupun ke masyarakat, mungkin apa Pak Penny yang bisa disampaikan sehingga ya kita mengembalikan perekonomian ini normal, stabil di era pandemi Pak Penny. Ya, ini memang agak sulit itu ya. Karena apa? Karena kita sudah kadung terpecah-pecah oleh situasi yang sekarang ini di era pandemi ini sudah menyulitkan banyak orang. Padahal kalau kita mau mempelajari bahwa pandemi ini adalah proses alam. Proses alam yang sangat sulit untuk dipadamkan. Sangat sulit ini. Ya. Ini kan beda dengan era 98 yang krisis moneter Pak Penny ya. Jauh. Ya sulit. Ya tadi itu saya sampaikan bahwa ini nanti belum lagi mendengar informasi juga ya. Nanti itu nomornya kendaraan bermotor itu harus diganti. Iya, berubah warna. Platnya harus putih. Ya. Lalu dan sebagainya. Ganti plat itu kira-kira bayar apa tidak ya? Itu ya harus kos itu. Iya. Ya kan? Itu pakai biaya. Nah, padahal masyarakat ini sekarang tidak boleh bekerja. Harus di rumah. Ya. Nah, kalau sudah begitu dari mana duit? Iya. Jangankan itu. Sekarang ini kalau boleh dilihat di dinas pajak ya. Pajak. Perpanjangan STNK itu saja sekarang ini sudah jarang-jarang. Oke, ya. Jarang loh, Mas. Kalau mau bayar pakai apa? Pakai apa uang itu dipakai untuk kesehatan keluarga? Terus lalu ya ada lagi sekarang ini PBB pajak bumi dan bangunan itu juga banyak berhenti karena memang tidak ada uang. Kalau mau dipaksakan bagaimana? Pak, ini telat bayar berarti. Tapi untuk corona ini kerjaku harus berhenti sebentar. Lalu dari mana aku dapat duit untuk bayar PBB lah? Ini semua alasan-alasan yang rasional. Betul. Alasan yang rasional ini mengakibatkan macetnya pemasukan pada negara. Karena itu negara harus cancut tali wondo, harus bekerja keras untuk bagaimana mencari duit. Antara lain barangkali yang saya lihat itu adalah adanya tim penagih BLBI. Betul. Kalau itu berhasil sukses, sudah kita tertolonglah dikit-dikit. Tapi kalau timnya juga mandul, kita justru menjadi persoalan baru kan? Karena ada triliunan aset yang bisa diambil dari situ, Pak. Bisa, itu. Nah, oke. Coba 108 triliun, Mas. Ya, betul. Bukan sedikit loh. Ya. Jadi Pak Penny sangat setuju dengan itu, Pak ya, untuk tim pencarian aset. Iya, saya angkat topi itu. Walaupun di tempat yang tersembunyi, saya angkat topi pada pemerintah. Itu bagus. Ya, dalam beberapa bulan yang lalu ketika pandemi, Pak Penny juga menjadi salah satu koordinator bantuan sosial termasuk ketika bencana itu. Pak Penny gimana Pak ceritanya kemarin ini, Pak? Ya, jadi kan kalau kemarin itu kan bencana alam di itu kan membantu orang yang memang butuh makan. Ya. Karena secara ekonomis mereka sudah punya kok. Bisa membangun rumahnya bagus, tapi sekarang retak. Nah, lalu kan harus diperbaiki sehingga dia butuh makan. Makanya saya ke sana mengirimkan beras. Ya, sak punyanya ya, kita ada 2 ton ya kita kirim 2 ton gitu ke sana. Nah, sekarang ini saya bilang sama teman-teman Garda Pancasila,
Mas Wiji, sekretarisnya ya, Mas Wiji, gini, jangan dihabis-habiskan sekarang loh ya. Ini nanti kalau efek domino dari pandemi ini nanti itu berlanjut, maka masih banyak orang yang membutuhkan bantuan. Kita coba, kita kumpulin sekarang. Tapi nanti pada saatnya, pada saat yang tepat, kita akan bagikan itu kepada yang paling membutuhkan. Ya. Jadi sekarang ini saya nyimpen loh Mas. Dan itu untuk itu. Ya. Distribusi bantuan juga harus di-manage ya. Ya. Harus di-manage. Ya. Tidak sekali habis. Iya, dan tidak serta-merta. Ya. Wah, enggak. Ya. Saya selalu ada. Dan saya tidak pernah woro-woro. Aku bantu enggak. Ya. Saya lillahi ta'ala. Saya sudah bersyukur kan, itu rasa syukur kan. Iya. Syukur. Itu Mas. Di saat ini tuh yang diinginkan Pak Penny itu apa ya? Pak Penny sudah jabatan selesai lah, istilahnya sudah puncak lah, istilahnya. Secara ekonomi sudah puncak, keluarga sudah puncak, semuanya itu Pak Penny apa Pak yang diinginkan? Mungkin ada pelajaran yang paling berharga ya, yang sangat berharga ya, di dalam konsep saya. Ya. Kalau usia muda sampai umur 50, itu namanya kerja keras. Kerja keras Mas. Kumpulin rezeki itu kerja keras. Nah, kalau sudah 50, 60 ke atas itu harus kerja yang namanya kerja cerdas. Nah, kerja cerdas itu apa? Hasil kerja keras itu sudah menjadi satu proyek yang dapat dikerjakan oleh banyak orang. Kita nyuruh orang kerjakan itu. Hasilnya masuk ke kita, itu kan cerdas. Coba saya bikin sebelah, itu kan cerdas. Oh, yang kerja mereka kok. Sudah duitnya masuk ke aku gimana? Ini sudah. Itu kan cerdas. Kalau 170 seperti saya ini Mas, itu sudah kerja ikhlas. Ikhlas Mas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Luar biasa ini. Nggak ada itu pelajaran di buku, nggak ada itu. Ini ilmu kehidupan ini. Iya, ilmu hidup aja, reka-reka karena pengalaman aja. Luar biasa. Ya, Sobat Radar Malang TV, kita banyak mendapatkan ilmu dari Pak Penny, dan ini ilmu kehidupan yang tidak ada di sekolah kira-kira begitu, karena pengalaman yang cukup panjang, mulai tadi diceritakan tentang susah, bagaimana masa kecil yang serba pas-pasan lah, tapi dengan perjuangan, dengan yang penting kejujuran. Itu tadi yang paling utama adalah kejujuran. Kalau tidak jujur tentu Pak Penny tidak sampai di sini, tidak sampai pada puncak, dan tidak diberi istilahnya perhatian banyak orang, meskipun sudah tidak menjabat, tapi masih banyak orang yang membutuhkan pikiran-pikiran Pak Penny. Kira-kira itu sahabat Radar Malang TV, semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya dengan Pak Penny akan menikmati perjalanan dengan kendaraan yang menurut saya cukup mewah ini. Terima kasih dan assalamualaikum. Saya ingin titip salam kepada seluruh warga bumi Arema. Saya titip salam sehat, teriring doa, semoga warga Malang Raya bebas dari COVID-19. Aduh, bila ini cepak rezekine, dan semuanya dalam keadaan bahagia, sehat, walafiat. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Penny, dan salam satu jiwa. Salam satu jiwa Arema. Terima kasih Pak Penny.